Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandy Aredita dengan NPM 2478263. Oke, baik. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video, yaitu komunikasi data IoT dengan modul protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker HIVE-MQ ya. Nah, baik, di sini adalah tugas dan cara prakteknya ya, yang diberikan oleh dosen Pak Ismail. Nah, di sini kita langsung saja ya. Yang pertama-tama itu kita di sini akan mendownload dulu terlebih dahulu, yaitu MQTT-X. Nah, di sini kita bisa mendownloadnya. Ada Windows, macOS, lalu Linux dan Docker. Nah, di sini kita berhubung menggunakan Windows, jadi kita langsung download aja yang Windows ya di sini. Lalu menggunakan yang kali 8 6 4 ini. Saya menggunakan yang ini ya. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya di sini tidak usah mendownloadnya, dan saya akan langsung membuka saja tampilan MQTT-nya. Oke, nah sebenarnya itu untuk bagian tampilan MQTT-nya itu tidak seperti ini ya. Nanti kita itu awalnya itu dia itu kosong, tidak ada ini, tidak ada ini, dan juga tidak ada ini. Nah, di sini kita coba hapus dulu aja ya. Kita buat yang baru ya. Ini bekas saya juga soalnya. Kita buat baru aja ntar. Nah, di sini ya. Nah, tampilan awal itu sebenarnya seperti ini saat kita menginstalnya. Nah, lalu setelah itu di bagian tugas ini itu adalah script ya. Nah, di bagian tugas ini kita itu menggunakan komponen node MCU ESP822 atau ESP32. Nah, di sini berhubung kita menggunakan ESP8266 ya. Nah, seperti ini tampilan ESP8266 ya. Dan ini adalah soket. Soket ini kegunaannya untuk menyambungkan ini DHT22 ini ke si kaki-kaki yang ada di node MCU tersebut, seperti itu. Nah, di sini berhubung saya sudah menyambungkan ya. Nah, ini sudah saya sambungkan, ini sudah saya sambungkan. Nah, untuk di bagian sini itu sebenarnya bebas ya, mau kalian warna apapun. Nah, tetapi perlu kalian ingat di bagian sini tuh ada di sebelah kiri itu plus, di tengah itu out, di sebelah kanan itu min. Nah, untuk di bagian sebelah kiri itu kan plus, itu kita colok di bagian node MCU-nya itu di bagian 3V3 itu untuk bagian arus listrik kalau salah ya. Lalu di bagian out itu untuk menyimpan data. Jadi kita taruhnya misal di D1 atau di D4 gitu. Nah, berhubung saya menggunakannya, saya taruh di D7, saya di D7. Lalu untuk yang minus di sebelah kanan, di sini kabel saya berwarna hijau, yaitu kita ke GND ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada kabel USB ya untuk nyolok ke micro USB untuk menyambungkan ke node MCU tersebut. Nah, di sini langsung aja ya, kita langsung masuk ke tampilan HP ini. Ini mungkin kita skip dulu ya untuk bagian kode. Kita setting dulu aja untuk di bagian ini MQTT. Nah, di sini kita langsung gunakan ini aja langkah-langkah untuk menguji di MQTT-X. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi, buat koneksi baru ya. Nah, di sini kita membuat koneksi baru. Nah, buat koneksi barunya itu kayak mana, Bang? Kayak gini. Nah, ini kita ada new connection. Lalu kita klik aja new connection. Nah, di bagian name ini kita gunakan nama ini ya. MQ public seperti itu. Nah, langsung aja kita tempel ya. Oh, nggak usah. Kita tidak usah menggunakan ini ya. Nah, ini ya, broker HIVE-MQ. Nah, biasanya langsung aja seperti ini. Itu dia langsung bisa. Nah, jadi default seperti ini aja. Yang penting name ininya. Sebenarnya name ini juga bebas sih. Mau nama kita itu juga bisa ya sebenarnya ya. Nah, coba langsung kita enter di bagian HIVE-MQ. Oke. Nah, ini langsung aja kita connect ya, coba ya. Kita coba terlebih dahulu. Bisa nggak? Tapi harusnya belum bisa connect ya, karena apa? Harusnya belum bisa connect karena di bagian. Nah, di sini kita kan belum buka Arduino nih.
Kita buka dulu Arduino nya. Udah connect ya. Mungkin agak sedikit kecepatan, harusnya kita buka Arduino terlebih dahulu ya. Oke, sabar dulu ya teman-teman. Sini mungkin laptop saya agak sedikit nge-lag ya, karena sudah berapa jam ini aktif laptop saya dari siang tadi ya, dari jam-jam sekitar jam 11 pun masih hidup sampai sekarang. Nah, di sini kita pertama-tama itu kita akan menginstal yang namanya PubSub apa itu ya? Bentar, saya menyimpannya ya, saya lupa. PubSub Client. Nah, kegunaan PubSub Client ini untuk kita memonitoring dari Arduino IDE ini ke si MQTT tersebut. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, tapi nggak apa-apa, kita di sini kita cari aja. Lupa lagi ya saya, bentar. PubSub ya, PubSub di not PubSub Client. Oh, nggak ada ya? Oh, bukan di sini teman-teman, di bagian sini ya, library. Nah, di bagian library kalian salin aja pub seperti ini. Nah ini ada ya, bisa kalian lihat PubSub Client by Nick O'Leary. Nah, di bagian ini berhubung saya sudah menginstal, jadi tidak ada bacaan install. Nah, untuk kalian yang ingin menginstal, jadi cari aja langsung dari sini. Kalau PubSub Client kalian install. Nah, oke, selanjutnya kita akan masukkan kodenya ya. Di sini saya sudah memiliki kodenya, sudah saya buat, langsung aja ya. Nah, di sini sudah nih. Kita ini dulu, kita cek ya, sebentar. No board select the correct selection Arduino. Oh iya, ini Arduino nya belum kita colokin ya, sebentar. Colokin terlebih dahulu untuk di Arduino. Oke, untuk Arduino sudah kita colokin. Kita coba lagi. Oh ya, masih nggak bisa ya, karena di bagian tools. Nah, di bagian tools ini perlu kalian ingat lagi, di bagian port ini perlu juga ya untuk mengkoneksinya. Nah, port, lalu kita balik lagi ke tools lagi, yang di bagian port kita pilih ESP8266, lalu di Node MCU kalian pilih 1.0 ESP12E modul. Nah, setelah itu kalian jalankan ya. Kalau masih nggak bisa, berarti emang laptopnya atau kodenya atau apanya yang salah ya. Kita tes ya. Nanti kita itu bisa melihat hasilnya di bagian tampilan MQTT-X ini. Kita lanjut ke bagian dulu aja ya. Di compiling ini mungkin sedikit lama ya, karena masih pertama kali compiling, dia mungkin masih pemrosesannya cukup sedikit lama di bagian ini. Oke, kita tunggu sebentar, compiling. Oh ya, saya ingin memberitahu ya. Nah, di bagian ini tuh nama WiFi yang ingin kita sambungkan ke bagian ini ya, ini. Lalu kita sambungkan juga. Jadi kita itu wajib menghidupkan, nanti kita akan menghidupkan mobile hotspot kita ya. Nah, mobile hotspot ini juga kegunaannya untuk menyambungkan si kode ini, karena kita itu nanti menjalankannya juga di serial monitor ya. Karena kalau enggak, ntar aja ya, kita buktikan langsung. Soalnya tadi saya juga pernah nyoba ya, saya menjalankan tapi enggak saya hidupin mobile hotspot, itu dia titik-titik terus di bagian serial monitor. Langsung kita upload recordnya. Dalam proses uploading biasanya di bagian lampu ini dia hidup beberapa kali ya, tapi dia tidak terlalu terang, namun biasanya dia berkedip sedikit. Kita lihat apakah dia berkedip.
kita cek lagi. Untuk compiling upload emang sedikit lama ya. Nah hidup ya, nih bisa kalian lihat ya, ada sedikit lampu kedipan ya. Nah ini saat compiling seperti itu. Oke, sebentar kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita tunggu dulu ya. Di sini, oh disconnecting. Kenapa disconnecting? Apa connect lagi. Nah sudah nih ya kan, kita pergi ke serial monitor. Nah di bagian serial monitor nih titik-titik semua tuh. Kenapa? Karena dia nggak tahu mau connect ke bagian mana. Kita hidupin dulu aja ya hotspot mobilenya. Kan di sini udah ada ini, dia biasanya langsung connect. Kita tunggu terlebih dahulu ya sebentar. Biasanya dia langsung connect teman-teman. Oh iya, aduh, kita lupa nih. Nah di bagian ini topik itu kan kita wajib disuruh menggunakan npm. Nah di sini adalah ini, dengan ini kita salin aja, ini punya saya ini. Jika punya kalian apa ya npm diganti atau gimana. Nah ini tuh ditempel di sini, lalu kita confirm. Nah kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Kalau masih tidak bisa, kita coba lagi serial monitor. Kita reset ke serial monitor ya. Masih titik-titik ya. Kenapa tidak bisa, teman-teman? Coba sebentar, kita cek lagi. Oh iya, coba ya, kita matiin dulu aja. Kita edit dulu. Di bagian ini kayaknya kita harus menyesuaikan dengan yang ada tugas ya. Di bagian tugas ini ada, kita coba brokerhive.com. Di bagian client ID-nya di sini kita gunakan 7cb7. Nah, client 7cb7, kalau nggak salah 400 ya, sebentar kita cek lagi. 7cb7 400, benar, 402 harusnya bisa ya. Kita coba lagi. Oke, kali ini kenapa nggak bisa ya? Bagian ini sudah. Oke, bentar kita cek dulu di bagian kode. Coba kita kirim, compiling ulang ya. Kita compiling ulang serial monitor Arcus. Di bagian sini kita ini dulu, hidupin ini ya, chattingnya. Nah, coba kita pergi ke tools serial monitor. Oh, belum ya, belum. Lupa. Masih uploading. Oke, coba kita lihat lagi di tools serial monitor. Serial monitor brokerhivemq.com, alamat broker jangan ditambah angka.
Not, kita cek dulu ada yang salah enggak ya teman-teman, takutnya ada yang enggak terkonek ini. SSD password, wifi terhubung, broker MQTT, waktu sensasi apa, coba kita cek lagi. VPNQ, ada yang salah kan teman-teman? Harusnya bisa ya. Ini teman-teman kan. Sebentar. Oh, disconnect. Sebentar. Nah, udah itu. Tapi nggak ada yang mau nyambung ya. Kenapa dia nggak mau nyambung ya? Apa saat upload dia harus running? Nah, menghubungkan nih. Sebentar. Nah, tuh ya, bisa ya. Nah, di sini bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Jadi hasil yang ada di Arduino, nah di sini kan menghubungkan broker ke MQTT terhubung VPNQ. Nah di sini jadi mengirim data dari temperatur 29 misalnya humidity 7750. Nah ini terkirim ke dalam MQTT tersebut. Nah jadi kita itu bisa monitoringnya dari MQTT X ini. Jadi kita itu nggak harus ngelihat dari sini terus ya, karena kan ibaratnya ini tuh aplikasi pembuat lah ya, dan ini aplikasi monitoring untuk melihat. Nah seperti itu. Mungkin di tugas video kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk cara-caranya juga ada di sini. Nah cuma seperti ini ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.